Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kajian kita pagi ini atau hari ini hal-hal yang mesti dipenuhi sebelum membagi waris. Jadi sebelum membagi waris ada hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah pemisahan harta campur. Karena harta yang dibagikan itu milik almarhum, jadi kalau harta almarhum itu masih bercampur dengan harta orang lain, maka harus dipisahkan terlebih dahulu. Termasuk juga kalau yang meninggal suami. Kan harta yang dimiliki suami itu tidak sepenuhnya milik dia, tidak sepenuhnya murni, ada hasil usaha, mungkin bantuan orang lain, mungkin bantuan istri, mungkin bantuan orang tua. Ternyata orang tua itu apakah memberikan bantuan secara hibah, apa titipan, atau ikut berusaha. Maka kalau masih hidup, mereka bisa saling menikmati, tetapi kalau sudah meninggal, harta yang dipisahkan atau harta yang dibagikan adalah milik almarhum secara penuh. Dalam kenyataannya, harta seseorang itu tidak selamanya dapat diperoleh secara mandiri. Terkadang hasil usaha bersama. Nah, jika hasil usaha bersama itu sejak awal sudah dipisahkan, maka ketika salah satu meninggal tidak menjadi problem, karena tinggal membagikan milik almarhum tersebut. Ya, salah satu contoh orang-orang Arab, hanya di Saudi, hasil usaha suami tidak otomatis menjadi milik istri. Suami hasil usaha jerih payah, dia memberikan kepada istrinya, itu ada pemisahan, mana milik istri, mana milik suami. Tapi kalau di Indonesia kan sedikit sekali ada pemisahan itu. Jadi kalau suami istri berusaha, datang ke rumah, dicampurkan saja hartanya. Mana milik istri, mana milik suami, itu hanya yang dipakai. Mungkin kalau pakaian, ada milik-miliknya. Tapi kadang-kadang pakaian juga dipakai bersama. Ya. Antara suami istri itu. Walaupun Rasul melarang laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Itu di dalam segala hal. Tapi kan sering bercampur aduk. Hanya mungkin dalam perhiasan. Ya. Jadi kalau yang lain-lainnya saya pakai. Nah, maka kalau meninggal pisah. Lirijali nasibu mimmat tasabu walin nisa'i nasibu mimmat tasabna. Allah berfirman, bagi kaum lelaki ada hak bagian sesuai dengan usahanya, dan bagi perempuan ada hak dan bagian sesuai dengan usaha. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, kepemilikan itu ada kepemilikan suami, ada kepemilikan istri, ada kepemilikan bersama. Jadi ayat tadi menunjukkan bahwa pria maupun wanita mempunyai hak milik berdasar usaha atau sahamnya masing-masing. Oleh karena itu, jika seorang suami meninggal, peninggalannya itu campur dengan harta istri, maka hendaklah dipisahkan. Jadi yang dibagikan adalah harta milik almarhum. Demikian pula jika seorang wanita meninggal, maka hartanya yang masih bercampur dengan harta milik suami, pisahkan terlebih dahulu. Harta yang dibagikan hanyalah milik almarhum. Adapun prosentasenya tergantung pada bentuk atau sifat mereka dalam hidup berumah tangga. Dan siapa pula yang dominan mulai harta. Karena setiap keluarga itu memiliki ciri khas masing-masing. Ada keluarga yang suaminya sangat dominan, tidak baik dalam mencari, mengelola, dan mengatur harta, sehingga istrinya sama sekali tidak mengetahui. Ada pula yang keluarga yang istrinya lebih dominan,
dalam pengelolaan harta. Sedang suami hanya mencari dan mendapatkannya. Semua dikelola oleh istri. Ada pula keluarga yang suami istri itu sama-sama mencari nafkah. Tentu saja perbedaan bentuk dan sifat rumah tangga tersebut tidak bisa dianggap sama. Karena Islam itu kan adil sesuai dengan usaha masing-masing. Jadi berdasar ayat ini, isyarat ayat ini, maka harta mesti dipisahkan secara adil sesuai dengan saham masing-masing. Penetapan saham itu bisa melalui musyawarah, ahli waris secara adil berdasar pengakuan masing-masing, bisa juga atas dasar keputusan hakim kalau ada perselisihan. Dan memang bentuknya itu berbeda-beda ya. Kalau di satu negara dengan satu negara lain akan berbeda karena kepemilikan itu sesuai dengan kesepakatan mereka, kesepakatan masing-masing. Ya, jika di antara mereka ada yang berbohong dan pandai berargumentasi demi merebut hak orang lain, maka memikul tanggung jawab. An Ummi Salamah ini istri Rasul, Hindun namanya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, qala bersabda, innakum tahtasimuna, kalian bersengketa ilayya di hadapanku. Wala ala ba'dakum alhanu bihujjatihi, boleh jadi di antara kamu lebih lihai menyampaikan hujahnya. Mimba'din di atas yang lain atau melebihi yang lain. Paman kodo itu lahu, apa yang aku putuskan, bihaki ahihi syai'an, sesuai dengan haknya masing-masing. Biqaulihi fa'in, itu sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Jadi Rasul itu memutus dalam pengadilan sesuai dengan bukti di persidangan. Fa innama aqta'ulahu qit'atan minan nar, barang siapa yang korupsi, yang lebih-lebih, yang mengambil hak orang lain, maka itu jadi api neraka. Wala ya'khudha, kalau tidak mau masuk neraka, jangan diambil hak orang lain. Kan di dalam persidangan skripsi itu bisa apa? Persidangan skripsi, persidangan waris itu kan bisa terjadi. Yang satu lihai, adu bicara, adu argumentasi. Sehingga nampak memiliki kelebihan. Sehingga akhirnya dia mendapatkan hak yang lebih. Dan di dalam adat Sunda dengan Jawa kan beda. Kalau Sunda itu lalaki satanggungan awewe sahaisan, tapi kalau Jawa kan gonogini, setengah-setengah. Jadi kalau Padang ada harta pusaka, ada harta warisan, ada hasil usaha. Kalau harta pusaka dari orang tua itu jalurnya kan kepada wanita. Itu di Padang. Jadi ada yang tidak menjadi warisan. Nah itu tentu saja kalau berdasar ayat ya tergantung kepemilikan masing-masing. Dalam sanad lain tuh masih ada Ummu Salamah. Innakum tahtasimun, menurut Ummu Salamah. Innakum tahtasimuna ilayya. Wala ala ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Wa aqdiyalahu ala nahwi mimma asma minhu. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu wa innama aqta'u lahu bihi qit'atan minan nar. Kalian bersengketa, berselisih di hadapanku. Boleh jadi di antara kalian lebih unggul, lebih lihai, lebih hebat menyampaikan argumentasinya di atas yang lain, sehingga aku menetapkan berdasar nahwa mimma asma'u minhu, berdasar apa yang aku dengar dari yang bersengketa itu. Aman qata'tu lahu min haqqi akhi syai'an fala ya'khudhu, maka apabila aku memutus sehingga melebihkan hak orang lain kepada orang lain, jangan kamu ambil. Karena apa? Innama aqta'u lahu bihi qit'atan minan nar, itu menjadi api neraka.
Jadi kalau pengadilan bisa saja sesuai dengan apa yang didengar. Tapi kan di akhirat bukan hanya apa yang didengar, tapi kenyataannya bagaimana kepemilikan itu. Dengan demikian, seorang hakim atau jurudamai menetapkan sesuatu putusan hanya atas dasar pengakuan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak ada yang berbohong supaya bisa meraih harta yang lebih banyak dibanding yang lain, maka tanggung jawab yang berbohong. Tidak ada satu rupiah pun yang mereka raih dengan kebohongan kecuali menjadi bagian dari api neraka. Apalagi jika akibat perbuatan bohong itu ada harta bagian anak yatim yang termakan, maka sama dengan memasukkan api neraka pada perut diri sendiri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, secara gelap, secara tidak sah, itu sama dengan mengumpulkan api neraka di perutnya. Terjerumus mereka ke neraka sa'ir. Itu jadi ancamannya kalau bohong, urusan neraka. Jadi apa yang ditegaskan dalam ayat ini sering terjadi bila seorang laki-laki meninggal dunia, kemudian harta almarhum dikuasai oleh istri, tidak segera membagikan warisan karena anaknya masih kecil. Harta peninggalan almarhum itu bisa bercampur dengan harta yang lain dan digunakan tanpa perhitungan. Nah, oleh karena itu, memisahkan harta almarhum dan membagikan waris sebaiknya dilakukan dengan segera. Bila terdapat kesulitan karena kedua belah pihak tidak ada yang berani menyampaikan pandangannya, takut melebihi yang lain tanpa hak, maka bisa kembali pada isyarat Al-Quran. Kalau di dalam rumah tangga itu bingung, laki-laki lebih besar kepemilikannya atau perempuan, kembali kepada ayat Quran. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi laki-laki 2 kali perempuan kalau sulit ditentukan. Tapi kalau di Indonesia kan kalau sulit ditentukan, pihak pengadilan akan membagi rata ya, antara laki-laki dengan perempuan. Ini tegas dalam Lidzakari mislu hadzil unsayain dalam surat An-Nisa. Keadilan dalam penetapan hak masing-masing ini diperlukan adanya kejujuran dari semua pihak. Jangan ada yang berdusta, sebab akan dimintai tanggung jawab oleh Allah di akhirat kelak. Jadi itu pembagian harta dituntut kejujuran semua pihak. Kemudian B yang harus dipenuhi sebelum membagi waris itu adalah utang almarhum. Yaitu harta yang ditinggalkan oleh almarhum sebelum dibagikan harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk membayar utang. Jika utang tersebut tidak dibayar terlebih dahulu, maka akan menjadi beban. Baik bagi mewaris di akhirat kelak ataupun bagi ahli waris yang menerima. Kecuali kalau yang punya piutang itu menyedekahkannya. Kan pelunasan hutang itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama dibayar sesuai dengan janji. Kedua, disedekahkan oleh orang yang punya piutang. Ketiga, ada perjanjian apabila meninggal lunas. Nah, itu jadi lunas juga. Seperti pinjam ke bank, ada asuransi. Kalau meninggal lunas, ya otomatis secara hukum Islam juga lunas, karena itu perjanjian. Kepada pihak yang lain juga demikian. Nah, kalau tidak ada perjanjian semacam itu, tidak ada perjanjian meninggal lunas, maka tetap jadi utang. Dan
hadis ini diriwayatkan oleh berbagai hadis, mulai dari Asy-Syafi'i, Ibnu Majah, Tirmidzi dan sebagainya. Imam Hakim sahih. Dan itulah salah satu makna ayat waris yang selalu menandaskan mimba diwasiatin yusi biha audai. Jadi bagi waris itu setelah memenuhi wasiat dan utang piutang. Karena itu utang piutang harus dibayar. Ketiga, wasiat almarhum harus dipenuhi. Apa itu wasiat? Wasiat adalah tolabu syai'in min ghairihi liyaf alahu fi ghaibatihi. Pesan seseorang tentang sesuatu hal agar yang menerima pesan itu melakukannya ketika pemesan tidak ada, sudah meninggal. Yang dimaksud dengan wasiat dalam kaitan waris ialah pesan almarhum sewaktu hidup agar ahli warisnya memberikan sebagian harta peninggalan kepada yang ditunjuk untuk mendapatkan. Dengan kata lain, wasiat almarhum adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain yang pemindahan hak miliknya setelah dia meninggal. Itu wasiat. Jadi kalau diberikan waktu hidup itu namanya hibah. Jadi kalau wasiat pesan untuk disampaikan apabila meninggal. Dan ini tercantum di dalam Al-Quran bab wasiat. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan pada orang yang merasakan menghadiri mati, dia berwasiat tentang harta, baik bagi keluarga, wasiatnya pada orang tua atau kaum kerabat, secara ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin. Di sini dikatakan ma'ruf karena ada aturan. Makanya bil ma'ruf, ada aturan. Jadi surat Al-Baqarah 180 ini, orang mukmin memiliki harta hendak berwasiat. Kalau sudah merasakan dekat kematian, tapi kalau masih panjang, hidup, nggak apa-apa, tidak wasiat. Ya, tahu-tahu belum wasiat, sudah meninggal, itu beda. Pada ayat tersebut tidak diterangkan batasan ataupun peraturan sebanyak apa harta yang diwasiatkan. Tapi ditegaskan bil ma'ruf. Nah, maka tentu saja ma'ruf itu yang dikenal baiknya, baik secara syariah maupun adat. Oleh karena itu di dalam surat An-Nisa bab waris yusikumullah, Allah berwasiat. Jadi menunjukkan wasiat itu ada kriterianya. Sebagian ahli tafsir itu menyimpulkan bahwa ayat wasiat itu dimansuh oleh ayat waris. Ada yang mengatakan dihapus. Tapi kalau saya sih mengatakan mansuh di sini bukan dihapus keberlakuannya, tapi itu ada penjelasan, ada muqayyad. Jadi tidak mutlak, ada muqayyad. Sedangkan menurut sebagian lagi, ada wasiat tidak dimansuh, melainkan ditahsis atau dikecualikan oleh ayat waris. Dengan demikian, hukum wasiat tetap berlaku, tapi mesti secara ma'ruf dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan waris. Atau mengubah waris, pokoknya orang tua wasiat. Dah, baik laki-laki maupun perempuan dibagi rata saja. Nah, wasiat itu tidak berlaku. Karena bertentangan dengan waris. Karena di dalam surat Al-Baqarah 180 harus dengan ma'ruf. Dan antara lain ketentuan ma'ruf itu surat An-Nisa. Jadi tidak boleh mengubah. Perlu juga diketahui bahwa dalam mewasiatkan harta tidak dibatasi oleh dan untuk seagama. Jadi wasiat boleh kepada yang berbeda agama. Bisa menerima wasiat dan hukumnya sah berwasiat orang kafir. Jadi itu adalah wasiat, ya. Nah, maka syarat yang pertama, isi wasiat harta itu bukan untuk ahli waris. Itu yang ma'ruf. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Fala wasiyata li warisin.
Nah, Allah telah menetapkan untuk ahli waris itu hak masing-masing, maka tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Jadi karena ahli waris menerima sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa 11-12 dan An-Nisa 176 akan kita uraikan. Kalau bertentangan dengan itu, haknya tidak boleh wasiat tidak boleh mengalahkan hukum. Kedua, harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga. Ini Sa'id bin Abi Waqqas menerangkan, adani Rasulullah SAW fi hajjatil wada min waja'in asfaitu minhu alal maut. Fakultu ya Rasulullah balagani ma tara minal waja' wa ana du malin wala yarisuni illa ibnahli wahidah. Apa atasaddaqu bisulusai mali? Qala la. Qala qultu apa tasaddaqu bi syatrihi? Qala la. As-sulusu kasir. Innaka antadara warasataka agniya khairun min antadarahum ala yatakafafuna nas. Walastatun fikuna faqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta biha hatta lukmah taj'alwa fi imra'atik. Sa'ad bin Abi Waqqas menerangkan dalam keadaan sakit di Haji Wada ditengok oleh Rasul. Kemudian Rasul menyiramkan air karena menyangka merasa diri sudah mendekati mati, maka dia berkata, ya Rasulullah, balagani ma tara fil wajah. Kau lihat keadaanku sudah penyakit parah ini, padahal aku tidak punya ahli waris. Kecuali anakku yang perempuan. Satu-satunya anakku perempuan, padahal harta saya banyak, hartaku banyak. Bagaimana aku sedekahkan saja 2/3-nya ya Rasulullah? Biar disisakan 1/3, wasiatkan aja. Apa? Aku sedekahkan ya. Sedekah itu mencakup wasiat maupun hibah. Jadi kan ada yang berpendapat katanya wasiat bisa mengubah hukum waris, itu yang profesor doktor itu ya, tidak perlu saya sebut namanya. Kita bisa mengubah hukum waris. Mungkin beliau profesor doktor itu tidak membaca hadis ini. Karena kan di sini kalimatnya atas sodaku, sedekah. Sedekah itu bisa hibah, bisa wasiat. Jadi tidak boleh menghibahkan seluruh harta. 2/3 juga tidak boleh. Bukan hanya wasiat, hibah juga tidak boleh. Maka kata Rasulullah, lah, tidak boleh. Maka kata Sa'ad itu, apa atas sodaku bisa trihi, bagaimana kalau aku sedekahkan setengah? Sekali lagi kalimatnya sedekah ya. Jadi bisa wasiat, bisa hibah, bisa apapun. Maka Rasul bersabda, lah, as-sulus 1/3 saja. Was-sulusu kasir. Ya kalau mau hibah, mau wasiat, itu 1/3. Karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, itu lebih bagus daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin. Bahkan 1 suap saja yang diberikan kepada istri, itu ada pahalanya. Jadi harta wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Karena kalimat atas sodaku itu mencakup baik wasiat, hibah, atau sodakah. Dan kalau di sini dikatakan tidak boleh, la, kata Rasul, maka an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu menunjukkan tidak sah. Jadi kalau ada yang wasiat melebihi 1/3, tidak sah, berarti diubah. Kemudian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Allah. Seperti tadi, di ma'ruf, dia harus ma'ruf dalam surat Al-Baqarah 180. Dan tegaskan dalam surat An-Nisa.
Dan Rasul bersabda, la ta'ata fi maksiatillah innama ta'ah fil ma'ruf. Kita tidak boleh menaati perintah yang bertentangan dengan aturan Allah. Karena yang ditaati itu ma'ruf. Itu yang dianggap benar oleh Quran dan Sunnah. Dan dianggap baik oleh masyarakat. La ta'ata li basarin fi maksiati. Fi maksiatillah. Tidak ada taat pada orang dalam maksiat pada Allah, mendurhakai Allah. Di hadis yang isinya senada dengan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Baihaqi, Huzaimah dan lain. Menunjukkan batasan taat itu tidak mutlak kalau kepada manusia, walaupun wasiat. Kemudian harus dipenuhi juga biaya pengurusan jenazah. Itu Ibnu Abbas meriwayatkan al-kafanu min ra'sil mal. Kain kapan itu dari pokok harta almarhum. Dan Rasul bersabda, bimayyiti mata bihadratihi kafinuhu fi saubaihi. Fa'adawfahuma ilaihi. Jadi kain kapan diambil dari harta dia. Jadi artinya biaya pengurusan jenazah kalau tidak ada yang nanggung, tidak ada yang bersedekah, diambil dari harta almarhum. Dia harus dipenuhi. Kain kapan itu kan perwakilan yang membiayai. Kalau di Bandung itu banyak biaya yang harus dikeluarkan kematian. Ada ambulan, ada kuburan, ada transportasi dari tempat berduka sampai kuburan, kan masih banyak lagi. Untung kalau di Bandung banyak yang asuransi kematian ya, jika ditanggung. Memandikan juga kan ada sabun, ada air juga kan cukup dibeli. Kapan kain, mengubur ya kuburan. Tapi tentu saja yang wajib dipenuhi. Kalau yang tidak wajib, tidak perlu. Kemudian santunan untuk kerabat dan anak. Hak lain yang harus dipenuhi dari tirkah sebelum dibagikan adalah santunan bagi kaum kerabat. Mungkin almarhum itu kan punya teman, punya anak angkat, punya orang yang suka membantu, kan kadang-kadang keluarga itu nggak ada ya, apalagi sudah sepuh, kemudian ditempati dengan pembantu yang ngurus atau baby sister. Nah itu harus jadi anggaran, itu harus disediakan untuk orang yang kerabat dekat dengan almarhum. Anak angkat juga jasanya banyak, walaupun mereka tidak berwasiat harus disisihkan untuk orang. Karena Allah berfirman, surat An-Nisa ayat 8, wa idza hadral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila hadir kaum kerabat, anak yatim, orang miskin harus diberi. Mungkin di dalam membagi waris itu kan ada yang ukur, kalau tanah diukur, ada yang ngitung, ada yang audit, ada yang membagikan, ada yang menerima konsultasi hukum, ada jadi pengacaranya untuk menuliskan, dan lain sebagainya. Itu bisa diambil dari harta almarhum. Kemudian biaya hidup istri berdasar wasiat. Kalau suami umpamanya mewasiatkan agar istrinya bisa menikmati harta dia, itu harus disisihkan. Andaikan tidak berwasiat, bisa saja menjadi wasiat wajibah. Itu surat Al-Baqarah 240. Waladina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiatan li azwajihim mata'an ilal haul. Sampai 1 tahun seorang istri boleh menikmati harta suami. Kalau tidak meninggalkan
rumahnya. Tapi fa'in kharajna, kalau dia meninggalkan, la junaha alaikum, tidak mengapa bima fa'alna bi amsuri anfusihimna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Di ayat 240 surat Al-Baqarah ini memberi syarat bahwa seorang suami diperbolehkan menyampaikan pesan kepada istri apabila tinggal wafat untuk menikmati harta peninggalan selama 1 tahun. Nah, selama istri yang tinggal di tempat tinggal suami, maka mempunyai hak guna pakai suaminya. Tentu tidak berlebihan. Ayat ini dipahami bahwa bila harta warisan almarhum dibagikan kepada ahli waris sebelum jangka waktu 1 tahun, maka harus disisihkan biaya hidup janda selama 1 tahun. Di luar mut'ah. Masa idah Pak, lain lagi kan. Dengan demikian, jika harta peninggalan suami itu dibagikan, siapapun tidak berhak mengusir jandanya. Karena dia berhak mendiami harta suami sampai 1 tahun. Tapi kalau mereka berkeinginan, jadi kalau ternyata mau dibagikan, ya sisihkan untuk biaya hidup janda dalam 1 tahun. Itu harus ada anggarannya. Kemudian zakat, infak, sedekah. Karena khud min amwalihim sodakotan, ambil dari harta siapapun baik yang hidup maupun yang mati, sedekah. Utahhiruhum wa tuzakihim, untuk menyucikan mereka. Mereka itu disisihkan minimal sedekah atau zakat atau infak yang paling kecil itu kan 2,5%. Di seluruh harta itu dikeluarkan zakatnya, seluruh harta almarhum. Surat Al-Baqarah 103 tegas, khud bin amwalihim sodakotan. Ya, walaupun tidak tercantum berapa persen, tapi kan zakat yang paling kecil itu 2,5%. Oleh karena itu, persentase ini dijadikan batas minimal. Adapun orang yang berhak menerima zakat, infak, sodakoh tentu saja yang tercantum di dalam surat At-Taubah 60. Oro, masakin. Jadi tetap harus ada penyisihan harta untuk sedekah. Nah, itulah ketentuan hal-hal yang harus dipenuhi dulu sebelum membagikan waris. Baru apabila sudah kita laksanakan semua, maka warisan almarhum itu dibagikan. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.